Yo, what's up guys? Welcome back to Best in YouTube channel sama gue Malvin. So, yes, buat memulai tahun 2022 ini dengan seru, kita akan coba ngebalapin ada 3 buah smartphone yang judulnya adalah flagship killer, yaitu ada Xiaomi 11T di paling kanan, Xiaomi 11T Pro di kiri, dan juga ada Realme GT Neo 2. Yes, hasil kameranya udah dibahas juga di video kemarin dalam bentuk blind test. Jadi kalau kalian pengen cek bisa langsung aja gue taruh di sini. Dan yes, kali ini kita akan ngetes seberapa cepat 3 smartphone ini dalam segi booting, multitasking, hingga ke bagian gaming pastinya. Nah, banyak banget kejutan yang kita dapetin pas ngetes ini guys. So make sure kalian pantengin terus. Jadi yes, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Ya, jangan lupa sebelum mulai, jangan lupa di like, subscribe, dan juga hidupin lonceng kalau kalian suka sama konten ini. Oke, sip? Let's go! Oke, here we go. Sebelum kita mulai tesnya, kita bahas spek lengkapnya terlebih dahulu. Pertama, kita mulai dari Realme GT Neo 2. Dia pakai Snapdragon 870 chipsetnya dengan RAM 12GB dan storage 256GB. Ada fitur extended RAM 7GB. Oke, kemudian Xiaomi 11T, dia pakai MediaTek Dimensity 1200U, RAM-nya 8GB dan juga 256GB storage. Dan terakhir, untuk Xiaomi 11T Pro, dia pakai Snapdragon 888, RAM 12GB dan juga 256GB storage. Dan untuk semuanya sendiri ini baterainya 5000 mAh. Dan langsung aja kita cek ke skor benchmark yang paling kalian suka cek, yaitu adalah Antutu. Dan kalian bisa lihat di sini bedanya sih dari yang 11T Pro sama GT Neo tuh tipis-tipis ya. Tetapi 11T biasa memang perbedaannya agak sedikit jauh. Tapi gimana nih real life performance dari ketiga smartphone ini? Langsung kita tes ke bagian booting. Nih dari kondisi HP-nya mati ya. Di sini kelihatan kalau Realme GT Neo langsung booting duluan nih. Disusul sama 11T Pro, kemudian 11T biasa dengan jeda sekitar 1-2 detikan doang. Agak kaget sih, ternyata justru Snapdragon 870 di Realme GT Neo itu yang booting duluan. Mungkin ini lebih ke softwarenya Realme UI ya, yang emang lebih cepat di bagian booting dari posisi mati. So, yes, baru tes pertama guys, masih terlalu cepat untuk menyimpulkan. Next, kita langsung aja tes kecepatan dalam buka aplikasi. Oke, di sini kalian bisa lihat guys beberapa aplikasi yang udah kita taruh berurutan nih yang akan kita buka dari atas sampai bawah. Kalian bisa lihat apa aja aplikasinya. Yang pertama ini kita akan buka adalah aplikasi bawaan HP seperti Play Store dan juga kamera. Dan yes, seperti yang kalian bisa lihat untuk buka aplikasi seperti Play Store, kelihatan Realme itu sedikit tertinggal sepersekian detik ya. Sedangkan di aplikasi kamera, ini ketiganya terbuka bersamaan. Mungkin karena ada koneksi internet tadi yang sedikit tabrakan karena balapan ya pada minta wifi semua istilahnya gitu kan. Dan kalau kalian mau jepret-jepret dengan cepat ya ketiganya sih bakal aman-aman aja karena semuanya juga cepat banget. Next, kita buka ke aplikasi video yang mungkin sedikit lebih berat nih ya, kayak YouTube dan juga TikTok. Dan seperti yang kalian bisa lihat nih di YouTube, untuk Realme dan Xiaomi 11T Pro itu mirip-mirip nih kencengnya. Tetapi karena tadi gue bilang efek koneksi internet kayaknya ya, Xiaomi 11T biasa akhirnya ngedahuluin 11T Pro. Agak aneh. Sedangkan untuk TikTok ketiganya beti-beti aja, beda-beda tipis. Jadi, again, perbedaannya masih belum terlihat. Nah, makanya kita lanjut aja buka aplikasi yang kalian juga mungkin paling sering buka di HP kalian setiap hari, yaitu Instagram, seperti 9gag, dan juga ada Twitter. Nah, di sini walaupun perbedaannya masih tipis-tipis nih ya, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, 11T Pro itu unggul dibandingkan sama Realme dan juga 11T biasa. Ya, masih sedikit-sedikit sih ya, jadi mungkin belum gitu berasa. Masih pemanasan, jadi lanjut aja kita buka ke yang sedikit berat, yaitu untuk ngedit video plus ngetesin export atau renderingnya juga. Oke, nah masuk ke aplikasi editing video, pas ngebuka, Realme sedikit lebih cepat dibandingkan sama 11T bersaudara. Dan pas buat tes rendering nih, 1 menit ya video 5 raw footage resolusi 1080p 30fps, Realme again di posisi pertama cuma makan waktu 7 detik aja, kencang banget. Disusul sama 11T Pro di 9 detikan yang tergolong ngebut juga masih, sedangkan 11T ini baru kerasa jomplang banget di sekitar 21 detik durasi ekspornya. Agak aneh ya, Snapdragon 870 bisa ngalahin processing speed di Snapdragon 888 loh. Dan di sini juga jadi kelihatan kalau 11T Pro ini agak sedikit dibatasin nih kemampuan chipsetnya. Kayak sedikit di underclock gitu sama Xiaomi. Sedangkan Realme yang ngebiarin aja si Snapdragon si naga ini lepas biar kasih performance yang paling maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi yang berat, yaitu di gaming. Gua udah ada 4 buah game nih di sini, Mobile Legends, PUBG, Asphalt, sampai ke game paling berat yaitu Genshin Impact. Langsung aja pertama kita ML.
Maksudnya Mobile Legend. Nah, di sini MediaTek 1200U di Xiaomi 11T ternyata bisa kejar-kejaran nih sama chipset lainnya yang lebih kenceng. Walau memang di sini cuma ya Mobile Legend doang guys, yang termasuk enteng lah bisa dibilang ya. Jadi hasil akhir memang Xiaomi 11T Pro ini yang masuk paling pertama ke lobby Mobile Legend. Nah, next sekarang kita buka ke PUBG. Oke, ketika buka PUBG, kalian bisa lihat nih, surprise banget. Karena Xiaomi 11T biasa, bukan lagi kejar-kejaran, tapi bisa ngedahuluin yang lain ke login screen-nya loh. Sedangkan GT Neo 2 dan juga 11T Pro exactly masuk ke login screen barengan di belakang. Di sini asumsi gue sih optimalisasi prosesor ya. Karena 11T itu satu-satunya yang pakai prosesor Dimensity 1200. Sama kasusnya kayak PUBG M yang nyediain opsi 90 FPS di Dimensity 1200. Makanya mungkin lebih optimal. Nah, next kita akan coba buka Asphalt 9 dan juga Genshin Impact. Nah, untuk Asphalt 9 baru kelihatan nih, Realme bisa masuk lobby seduluan nih, sedikit sekitar 1-2 detik dibanding 11T series. Dan untuk yang Genshin Impact nih sekarang, 11T Pro lah yang sebenarnya gue kira mulai kewalahan, justru menunjukkan taringnya dengan berhasil masuk ke menunya duluan nih, disusul sama GT Neo 2 dan juga 11T ini. So yes, kita udah buka semua aplikasinya tadi. Sekarang kita akan ngecekin nih kemampuan daripada smartphone flagship killer ini buat ngebuka aplikasi yang tadi udah kita buka sebelumnya. Yes, ini sendiri tujuannya memang untuk ngetesin efektivitas dari RAM ketiga HP ini buat loading aplikasi yang sebelumnya udah dibuka. Jadi kalian bisa lihat sekarang hasilnya di sini. But I'm what you need. I know my high just started, but I hit a peak, yeah. So yes, secara overall guys, dalam hal buka ulang aplikasi tadi, Realme dan Xiaomi ini punya manajemen RAM yang agak berbeda nih kelihatannya ya. 11T Pro dengan RAM yang 12GB itu bisa pertahanin aplikasi sehari-hari dari kayak Google Play Store hingga CapCut, tetapi sedikit tertinggal di gaming, kayak Mobile Legends tadi harus loading ulang. Sedangkan Realme GT Neo 2 ini kebalikannya, dia lebih prioritasin game apps dibandingkan aplikasi sehari-hari. Kelihatan tadi dari Mobile Legends dan juga ada beberapa aplikasi yang standby di lobby, tapi YouTube itu harus di loading ulang. Mungkin ini HP buat gaming kali ya, bukan HP flagship killer. Sedangkan yang terakhir 11T biasa udah kewalahan bisa dibilang ngadepin banyak aplikasi dan harus loading ulang di beberapa aplikasi berat kayak games tadi. Dan yes, dari segi multitasking bisa dibilang Realme dan 11T Pro ya unggul karena RAM bawaannya udah gede 12GB, sedangkan 11T ya karena RAM-nya kecil 8GB butuh loading beberapa aplikasi tadi dan ya pasti nunggu lebih lama. Dan Realme juga kerennya dia punya fitur si virtual RAM tadi, cuma kurang gitu kelihatan sih sebenarnya ya. Nah, next sekarang kita lanjut siksa lagi guys ketiga HP ini dengan gaming. Tadi kita udah tes Genshin Impact, kita ngecekin aja sekarang biar tahu berapa frame rate dan juga suhu ketiganya ketika dipakai gaming. So, untuk Genshin Impact sendiri kita pakai settingan highest dan juga 60 FPS. Smartphone pertama yang kita tes adalah si 11T dengan chipset MediaTek Dimensity 1200U-nya. Dan kalian bisa lihat sekarang di sini. Nah, dalam 10 menit guys, FPS-nya bervariasi sekitar 30-40 FPS dan sempat drop itu di 20 ketika lagi battle yang rame dan butuh banyak texture. Untuk suhunya sendiri cukup hangat terutama di bagian kamera. Sedangkan untuk konsumsi baterai kalian bisa cek juga di sini untuk penggunaannya yang hasilnya menurut gue ini cukup awet.
Next, sekarang kita cek ke 11T Pro. Dan di awal-awal pengetesan guys, bisa dibilang Snapdragon 888 dari 11T Pro ini ngebut. FPS-nya stabil di 50-60an FPS. Tetapi setelah beberapa menit doang nih ya, kayaknya masuk menit ke-4 ke-5, FPS-nya langsung drop di 30 ke 40-an FPS. Bahkan drop lagi ke 20-an ketika lagi battle, ketika lagi rame tadi, dimana tekstur harus banyak di loading. Malah jadi kayak kerasa lebih rendah dibandingkan 11T biasa yang kita tes sebelumnya tadi. Nah, HP-nya juga kerasa lebih panas guys, terutama di bagian kameranya tadi seperti yang kalian bisa lihat di thermal visualnya ini. Jadi ya agak disayangkan sih, cooling sistemnya masih belum bisa menghandle si Snapdragon 888 dengan baik meskipun kelihatannya performanya udah disunat dulu nih sama Xiaomi di depan ya. Sedangkan untuk konsumsi baterai sendiri sayangnya juga 11T Pro sedikit lebih boros dibandingkan sama 11T biasa. Dan yang terakhir kita tes si Realme GT Neo 2 ini guys. Dan ya surprisingly ini terlihat performa Realme GT Neo 2 ini paling nyaman di antara ketiganya tadi. Di antara kedua apa ketiga? Iya. FPS-nya stabil di angka 40-50-an dan drop itu cuma ke 30-an paling low ketika lagi battle. Dan suhunya juga bisa dibilang ya hangat guys, agak panas gitu di bagian kamera, tapi nggak sepanas 11T dan juga 11T Pro. Nah, vapor cooling chamber yang ada di Realme GT Neo 2 memang terasa jadi lebih efisien dalam manajemen panas. Di sampingnya tadi memang chipset yang dipakai juga nggak sekencang Snapdragon 888 yang clock frekuensinya lebih tinggi dan juga terkenal panas. Nah, efek dari suhu yang terjaga tadi itu juga ngaruh ke konsumsi baterai loh. Karena dia tadi mungkin nggak gitu panas, konsumsi baterai jadi lebih hemat. Seperti yang kalian bisa lihat nih perbandingan di Genshin Impact buat kita main selama kurang lebih setengah jam dibandingkan sama si Xiaomi 11T series. Oke, langsung masuk ke bagian kesimpulan sekarang. Untuk urusan kecepatan dan responsivitas, menurut gua Realme GT Neo 2 bisa dibilang yang terbaik nih di antara kedua rivalnya ini. Kelihatan dari segi durasi rendering video dan juga kestabilan saat main games. Walaupun memang ada beberapa kali kalah cepet nih, sepersekian detik lah pas buka aplikasi. Nah, Xiaomi 11T Pro juga punya senjata yang bisa dibilang paling ganas, cuma emang terkendala nih di bagian suhu yang akhirnya berdampak ke performance yang agak sedikit dikompres gitu ya, dan kurang stabil jadinya. Tapi memang yang juara dan untuk urusan suhu sendiri stabilitas gaming, kalian bisa tahu yes, Realme GT Neo 2 yang diamond coolingnya memang terlihat terbukti, dan gua harap juga semoga kedepannya banyak smartphone-smartphone yang bisa menggunakan teknologi tersebut. Dan kalau bisa dibilang ya Xiaomi 11T yang ada di tengah-tengah lah, nggak terlalu kenceng tapi juga nggak terlalu panas. Dan kalau kita balik lagi ke pertanyaan HP flagship killer mana yang lebih baik, ya balik lagi sih ke kebutuhan masing-masing dari kalian. Video ini cuma ngebahas satu aspek aja, yaitu speed test. Jadi masih banyak lagi faktor-faktor lain, kamera, baterai, charging gitu-gitunya yang menentukan bagus jeleknya sebuah smartphone. Tapi memang kalau gue disuruh milih satu, ya gue akan milih Realme GT Neo 2 karena memang cooling sistemnya tadi yang bagus dan bisa ngasih performance yang stabil dan juga maksimal banget. Oke, so I think that's it guys. Thank you semua yang udah nonton, dan let me know gimana pendapat kalian tentang tes ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, diklik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin lonceng ke YouTube channel Best Indo Tech biar nggak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Follow juga Instagram, Twitter, TikToknya Best Indo Tech karena di tahun 2022 ini akan makin seru. Suara gue sampai habis. Dan juga stay safe, stay healthy guys. I'll see you guys on my next video. Ciao.